Dalam pemberitaan kontekstual, salah satu komponen yang penting adalah materi pemberitaan. Bagaimana materi yang diberikan di dalam pemberitaan kontekstual selalu berdasarkan teks yang ada di dalam Alkitab. Pemberitaan kontekstual mau mengikuti perintah Yesus, yaitu belajar dari apa yang Yesus ajarkan. Yang Yesus ajarkan sudah tertulis di dalam Alkitab, wahyu Allah itu, dan firman Tuhan itulah kebenaran. Orang yang menjadi murid Kristus, kalau terus menerus konsisten dan dia konsekuen untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Di Injil Yohanes pasal 8, Tuhan Yesus sudah mengingatkan bagi orang-orang Yahudi yang percaya pada Yesus, kalau terus menerus mempelajari dan tinggal di dalam firman Tuhan, dia adalah murid Yesus. Dan kalau dia terus mendalami kebenaran firman Tuhan, dia akan tahu kebenaran yang absolut dari Allah, kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan orang-orang yang mengetahui kebenaran, dia akan menjadi merdeka di dalam dosa, merdeka di dalam kesalahan, merdeka di dalam kemelesetan. Dia akan terus ada dalam Yesus untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus. Materi pemberitaan kontekstual, materi kontekstual Bible Group atau KTBK itu dibagi 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu dalam kelompok peneguhan, yang kedua kelompok pembinaan dasar atau pemuritan dasar, yang ketiga kelompok pembinaan lanjutan atau pemuritan lanjutan. Materi yang pertama yaitu dalam kelompok peneguhan untuk anggota KTBK Kontekstual Bible Group yang baru menerima Yesus Kristus, yang baru percaya Yesus Kristus. Seringkali orang yang baru percaya Yesus menghadapi banyak tantangan dan keraguan dari diri sendiri. Apakah saya memperoleh hidup yang kekal? Dia ragu-ragu, kalau saya mati bagaimana nanti? Yang kedua, karena banyak tantangan, seringkali dia mau mundur untuk beriman pada Yesus. Dia meninggalkan Yesus. Dan yang ketiga, seringkali kalau dia berdosa, bagaimana saya bisa diampuni dosanya? Saya sudah dalam Yesus. Pertanyaan ini ada di kelompok-kelompok pemuritan kontekstual peneguhan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan, seperti di dalam 1 Yohanes akan mendapat jawaban itu. Yang kedua, pembinaan dasar atau pemuritan dasar. Kelompok ini mendalami kebenaran firman Tuhan dari kitab yang memberikan jawaban tentang menjadi murid Yesus itu bagaimana, kalau saya bertumbuh rohaninya bagaimana, kalau saya terus menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam Yesus Kristus itu bagaimana, iman Kristen yang esensi itu bagaimana. Maka dijawab di Alkitab, ada di dalam surat Kolose, surat Efesus, dan itu mendalami teks firman Tuhan yang membawa dalam pertumbuhan untuk berhikmat, untuk berpikir, untuk berkata-kata, untuk bertindak, mempunyai karakter seperti Yesus. Dan ini terus membawa murid Yesus makin dewasa. Dan yang ketiga, dalam kelompok pemuritan kontekstual, yaitu pembinaan lanjutan.
atau pemuritan lanjutan, dan orang yang terus bertumbuh pasti akan berbuah. Buahnya akan lebat, dan tanda orang-orang yang terus bertumbuh, dia akan mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, akal budi, semuanya untuk Tuhan, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Maka orang yang terus bertumbuh, dia akan melayani dengan memimpin, dan memimpin dengan melayani. Maka bagian yang ketiga ini, kelompok ini akan menjawab tentang pemuritan kontekstual di pelayanan. Bagaimana menjadi leader, pemimpin yang melayani. Maka tantangan-tantangan dalam kepemimpinan atau pelayanan akan dijawab seperti yang ada di kitab Nehemia. Bagaimana Nehemia memimpin membangun tembok Yerusalem dengan menghadapi banyak tantangan. Karakter seorang pemimpin, visi misinya jelas, planningnya jelas, teamworknya jelas, dan ini kelompok-kelompok ini akan terus membawa orang pada keserupaan dan dewasa dalam Yesus Kristus. Jadi di KTBK, Kontekstual Bible Group, pemuritan kontekstual, ada 3 klasifikasi kelompok-kelompok ini yang mendalami Alkitab. Dengan yang pertama, kelompok peneguhan; yang kedua, kelompok-kelompok pemuritan dasar, pembinaan dasar; yang ketiga, kelompok-kelompok pembinaan lanjutan dan pemuritan lanjutan. Silakan terus tumbuh ke arah Kristus, dewasa serupa Yesus. Tuhan Yesus memberkati.